Kali ini saya mau kasih tutorial cara memperpanjang SIM. Nah, oke teman-teman, di bulan Maret kemarin itu pas dengan 5 tahunnya masa STNK. Jadi harus bayar pajak 5 tahunan atau ganti kaleng. Nah, Agustus kemarin pas dengan 5 tahunnya masa berlaku surat izin mengemudi alias SIM. Jadi harus diperpanjang juga. Nah, kali ini saya mau kasih tutorial cara memperpanjang SIM C ya, atau SIM motor ya. SIM C beserta syarat-syarat dan uangnya dan biayanya operasional. Nah, sebelum lanjut syarat-syaratnya, saya akan kasih tahu untuk kalian, untuk teman-teman yang domisilinya Kabupaten Karawang, untuk memperpanjang SIM bisa kemana aja ya. Yang pertama, bisa langsung ke Polres Karawang ya, yang ada di Warung Bambu. Bisa langsung datang ke Polres. Yang kedua, bisa datang ke gerai SIM outlet yang ada di Mall Teknomart lantai 3 ya, bersebelahan dengan Samsat. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa datang atau menghampiri SIM Link atau SIM keliling. Nah, untuk jadwal SIM keliling, teman-teman bisa langsung saja follow IG-nya ke Polres Karawang. Nah, di sana selalu diupdate kapan, di mana, hari apa SIM Link ada ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yang keempat, yaitu buat kalian, buat teman-teman yang males keluar, males kemana-kemana pokoknya ya, yaitu dengan cara online. Nah, yang keempat ini tentunya kita harus daftar online dulu, download aplikasinya yang ada di Play Store ya. Nah, untuk cara yang online ini sebenarnya kemarin saya mau pakai cara yang online karena waktunya terlalu mepet dan ada pemberitahuan sedang maintenance di Kabupaten Karawang soal SIM online. Akhirnya harus datang langsung. Jadi belum sempat tahu gimana caranya daftarnya atau prosesnya, apakah syaratnya sama atau prosesnya sama. Jadi buat teman-teman yang mau cari cara online, banyak yang sudah di teman-teman, silahkan searching aja di YouTube-nya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu syarat-syaratnya aja yang harus dibawa. Nah, untuk syaratnya yang pertama itu KTP ya, tentu saja dengan fotokopinya, apalagi lah yang diperlukan di kita ini sekarang masih fotokopi ya, KTP sama fotokopi. Yang kedua, jelas kartu SIM yang masih berlaku ya. Jadi untuk memperpanjang SIM kita itu jangan sampai lewat, sama dengan bayar pajak, jangan sampai lewat jatuh tempo atau masa berlakunya. Jadi minimal itu 1 bulan sebelum masa berlakunya habis, boleh 1 bulan. Kemarin saya itu hampir mepet beberapa hari aja ya. Nah, terus yang ketiga, surat keterangan dokter ya. Jadi untuk kita yang mau memperpanjang harus dalam keadaan sehat ya. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah hasil tes psikologi ya, kalau nggak salah psikologi. Jadi
psikologi kita itu sedang baik atau gimana ya. Nah, untuk syarat-syaratnya sudah. Jadi kemarin saya itu datang langsung ke gerai SIM outlet yang ada di Teknomart ya. Karena jarak yang lebih dekat ya. Terus sebenarnya ada lagi yang lebih dekat. Pada kemarin itu ada gebyar paten yang diadakan oleh Kabupaten Karawang. Jadi SIM kelilingnya bisa ada di setiap kecamatan. Ada di hari Rabu sama hari Jumat. Nah, hari Jumat itu tanggal 11 kemarin, sedangkan masa berlaku SIM saya itu tanggal 12. Jadi takut terlalu mepet ya, takut panjang, takut antriannya banyak. Jadi saya berpanjangnya lebih awal. Jadi enggak datang ke paten yang lebih dekat di kecamatan. Saya langsung datang ke gerai SIM outlet yang ada di Teknomart di lantai 3. Nah, untuk yang pertama, tahap yang pertama kita datang, kita melakukan pendaftaran. Di bagian pendaftaran tentunya langsung serahkan KTP sama fotokopinya. Yang pertama kalau nggak salah ya, KTP sama fotokopi untuk identitas. Nah, setelah itu kita dikasih berkas untuk diisi. Kita isi dulu identitas, berkas sesuai KTP, sesuai SIM yang akan diperpanjang. Nah, yang kedua itu kita dilakukan cek kesehatan. Nah, jadi untuk tadi syaratnya yang pertama KTP sama fotokopi, SIM kalau bisa sama fotokopi ya. Terus surat kesehatan, surat dokter. Jadi surat dokternya nggak usah bikin di sini, nanti diadakan di tempat tes. Jadi dibawa dari rumah itu KTP sama fotokopinya. Sebenarnya di sana di tempat di mall itu ada penyedia jasa fotokopi, tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan diri rumah agar cepat, agar mendapat nomor antrian lebih awal, selesai lebih awal, karena pasti banyak, setiap harinya banyak yang memperpanjang ya. Jadi kemarin saya berhubung punya alat ini yang bisa fotokopi, jadi dipersiapkan dari rumah ya. Buat teman-teman yang punya lebih bagus tapi bisa juga sekalian jalan ke fotokopian, agar dipersiapkan lebih awal dari rumah, agar ketika sampai di tempat bisa langsung mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah cek kesehatan, berkas yang tadi kita isi kembalikan lagi ke bagian pendaftaran. Kita dicek, setelah dicek kita baru dapat nomor antrian. Nah, setelah dapat nomor antrian, kita disuruh cek tes, disuruh tes psikologi yang terakhir atau yang 4. Jadi tes psikologinya, hasil tes psikologinya juga diadakan di tempat tes. Jadi dibawa dari rumah itu cuma KTP sama SIM yang masih berlaku ya. Kesehatan, surat keterangan dokter sama hasil tes psikologi itu ada di tempat tes. Nah, setelah kita dapat nomor antrian, kita ke tempat tes psikologi. Nah, sekedar bocoran, tes psikologi itu cuman ngisi kuesioner ya, antara jawaban ya sama tidak tentang kepribadian kita. Jadi enggak aneh-aneh, cuman isi kuesioner aja, di kolom tinggal contreng iya tidak, iya tidak. Nah, setelah selesai, kalau nggak salah ada 20 pertanyaan apa 10 pertanyaan ya. Setelah selesai, di situ kita diminta SIM yang masih berlaku. SIM-nya yang masih berlaku dikasih sama berkas, kita isi kuesioner. Setelah selesai, kita bayar tes psikologinya. Kalau nggak salah kemarin kalau 75.000 ya, baru bayar 75.000. Setelah kuesioner selesai, kita bayar 75.000, kembali lagi ngasihin berkasnya ke tempat pendaftaran tadi ya.
sambil pegang nomor. Proses terakhir itu adalah nunggu ngantri di foto ya, untuk pengambilan gambar sidik jari sama tanda tangan. Nah, dari pertama tadi kita pendaftaran, isi formulir, terus cek kesehatan, terus tes psikologi. Nah, yang terakhir adalah pengambilan gambar sama sidik jari. Nah, kemarin saya itu berangkat jam 9 ya, sampai jam 9, selesai jam 12. Jadi kalau bisa buat teman-teman itu datang lebih awal, sekitar jam 8 lah, sampai mungkin jam 11, jam 10 sudah selesai. Karena kemarin saya juga ada gangguan sedikit ya, jadi agak siang, jadi agak terlambat selesainya beres ya. Nah, setelah selesai pengambilan gambar, kita ditunggu lagi sampai dipanggil lagi. Itu adalah hasil dari SIM barunya. Nah, untuk hasil SIM barunya itu kita dikenakan lagi biaya sebesar, kalau nggak salah kemarin itu saya 140, kalau nggak salah apa 145 ya, kalau nggak salah ya, kalau masih ingat itu. Jadi totalnya kalau dijumlahin itu kisaran 210 ribuan ya, kalau nggak salah 210 ribu. Nah, mungkin itu saja tutorial syarat cara memperpanjang SIM yang telah saya laksanakan di bulan Agustus kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memperpanjang. Semoga bermanfaat lah pokoknya, semoga menjadi tahu buat teman-teman tentang syaratnya, tentang caranya, tentang prosesnya. Itu yang saya lakukan di gerai SIM outlet Teknomat. Nggak tahu ya kalau di Polres, nggak tahu di SIM keliling. Kata kemarin sih sempet bertanya sama teman yang barengan yang bikin perpanjang SIM, katanya lebih simpel di SIM keliling ya, yang mobil itu lebih simpel, katanya lebih cepat. Mungkin karena sedikit ya yang datang, yang tahu juga jadwalnya, mungkin jadi agak cepat. Nggak tahu lagi kalau di Polres ya, apalagi yang sistem online, nggak tahu. Nah, semoga bermanfaat buat teman atas video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.